Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Sahdewa dari Prodi Teknik Sipil NPM 2081103 akan menjelaskan tentang fisika dasar selama semester 1. Yang pertama, besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Besaran pokok dan satuan. Besaran pokok adalah besaran-besaran yang satuannya sudah ditentukan. Ada 7 jenis besaran yang termasuk besaran pokok. Satuan yang menjadi pembanding besaran itu merupakan suatu sistem internasional atau SI. Merupakan satuan sistem internasional atau SI. Satuan sistem internasional lebih mudah digunakan karena disusun berdasar kelipatan bilangan 10. Misalnya, untuk satuan massa yang diawali dengan kilo, artinya 1000. Jadi, kalau ada berat 1 kg, itu sama dengan 1000 meter. Besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan adalah besaran yang memiliki 2 atau lebih satuan dari besaran pokok. Jadi, besaran ini merupakan besaran yang ditentukan dari besaran pokok. Salah satu contoh besaran pokok adalah luas. Misalnya, luas permukaan yang berbentuk persegi panjang didapatkan dengan menghitung panjang dikali lebar meja. Panjang dan lebar dapat ditentukan menggunakan alat ukur panjang, seperti meteran atau penggaris, sehingga keduanya merupakan besaran panjang dan satuannya meter. Karena luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar atau meter dikali meter, maka satuan untuk luas adalah meter persegi. Berikut adalah beberapa contoh besaran yang termasuk besaran turunan. Besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Karena memiliki arah, besaran ini bisa digambarkan dalam bentuk garis dengan anak panah di ujungnya. Tanda anak panah inilah yang menunjukkan arah gerak besaran tersebut. Contoh besaran vektor. Banyak sekali contoh besaran vektor di sekitar kita. Misalnya gaya tarik, gaya tekan, gaya puter, momen, kecepatan, momentum, berat, dan lain sebagainya. Contoh real dari gerakan tekan adalah ketika kita mendorong sebuah meja. Karena pengaruh gaya dorong kita, maka meja akan mengalami tekanan. Persyaratan besaran vektor adalah 1. Memiliki arah, 2. Nilainya bisa ditentukan, 3. Memiliki titik tangkap gaya. Besaran skalar. Berbeda dengan besaran skalar, besaran ini tidak memiliki arah, tapi sama-sama memiliki besar atau nilai dari besaran tersebut. Contoh besaran skalar. Sebagai contoh besaran yang tidak memiliki arah adalah massa, waktu, temperatur atau suhu, densitas, kelembapan, koefisien termal, dan lain sebagainya. Kinematik gerak. Pengertian kinematika. Kinematika merupakan bagian dari ilmu fisika yang membahas tentang gerak. Kinematik gerak. Kinematik gerak merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda dilihat secara makro atau besar. Kinematika gerak sendiri terdapat beberapa jenis, antara lain 1. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus. Gerak ini memiliki ciri di mana percepatan yang dialami bernilai 0, karena pada gerak lurus benda tersebut tidak mengalami perubahan kecepatan. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat ilustrasi di bawah ini. Pada gambar kiri, kita dapat melihat hubungan kecepatan terhadap waktu. Di gambar tersebut telah digambarkan bahwa nilai kecepatan pada setiap waktu tidak mengalami perubahan. Pada gambar kanan terlihat hubungan antara posisi dengan waktu, di mana terlihat grafiknya adalah lurus ke atas. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Pada kejadian ini kita sering mengamatinya saat kita memegang suatu barang dan tanpa sengaja kita menjatuhkannya. Disitulah GLBB bekerja. GLBB merupakan gerak di mana benda mengalami percepatan yang tetap. Sebenarnya gerak lurus berubah beraturan dan gerak jatuh bebas merupakan gerak yang sama, yang membedakan adalah arah geraknya. GLBB merupakan arah gerak horizontal dan GJB memiliki arah gerak vertikal. Berikut merupakan ilustrasi dari GLBB dan GJB. Pada ilustrasi di atas tergambarkan bahwa percepatan benda pada setiap waktu konstan nilainya. Pada gambar kanan juga menjelaskan grafik hubungan kecepatan dan waktu di mana nilai kecepatan setiap waktu mengalami kenaikan
tergambar dari grafik kecepatan menukik ke atas. Setelah kita dapat memahami pengertian dan materi kinematika partikel dan kinematika gerak, maka kita akan membahas persamaan matematis supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam topik kinematika gerak. Dinamika gerak. Pengertian dinamika gerak merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Penyebab benda bergerak bisa dikarenakan beberapa hal. Bisa disebabkan karena dorongan dan bisa juga disebabkan karena tarikan. Hukum Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda yang diam akan tetap diam dan suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan pada lintasan lurus kecuali jika ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Dari hukum tersebut dapat diperoleh bahwa apabila gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka hukum 2 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, benda akan bergerak dengan percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa kelembapannya. Hukum 3 Newton berbunyi apabila sebuah benda mengerjakan gaya kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda yang pertama, yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. F aksi sama dengan minus F reaksi. Tanda minus menunjukkan arah gaya.